warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, siang. Baik, hari ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Ihsan Saleh Jaya MB, salah satu kepala sekolah di Kecamatan Mapili yang berada di Desa Rumpak, yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mapili. Baik Pak, hari ini saya ada tugas untuk mewawancarai Bapak yang berkaitan dengan tugas di pendidikan guru penggerak, di mana tugas ini berkaitan dengan pengambilan keputusan atau kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berlandaskan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, saya langsung saja. Ya, boleh. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apakah pernah bisa Bapak ceritakan kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah Bapak? Ya, baik. Saya akan jawab. Kalau berbicara kasus di sekolah itu, tentunya ada beberapa macam kasus. Ada kasus ringan, sedang, dan berat. Tentunya itu bersentuhan dengan peserta didik, kemudian guru dan staf, kemudian komite sekolah dalam hal ini masyarakat. Jadi dilema masalah tersebut itu biasalah, karena yang namanya di organisasi itu pasti ada dinamika di dalamnya dalam melaksanakan operasional satuan pendidikan itu. Seperti itu. Jadi kasus Bapak ini termasuk dilema etika ya? Iya. Yang namanya kasus itu pasti kalau identik dengan sekolah maupun di pemerintahan ataupun politik itu dilema etika itu pasti ada gitu kan. Karena itu di dalam hal ini ada sebuah pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Baik Pak, pertanyaan pertama saya di sini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika tersebut? Jadi antisipasinya seperti ini, melihat dulu sejauh mana kriteria persoalan tersebut. Tadi saya katakan bahwa ada kasus ringan, sedang, dan berat. Jadi dengan kondisi yang ada, kami identifikasi masalah. Ya, tentunya melihat sisi kelebihan, kelemahan, dengan menonjolkan solusi yang ada di dalamnya. Jadi intinya di sini dilema etika bahwa kita betul-betul harus ada di dalam pengambilan keputusan itu, dan keadilan itu tentu akan melahirkan sebuah etika yang baik di dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, pertanyaan saya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ini kadang juga ini kita perlu melihat semua stakeholder yang ada di sekolah, dalam artian dilibatkan semua dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi pengambilan keputusan yang lebih baik, yang adil, itu tentunya tidak berpusat kepada saya. Jadi selalu berdemokrasi, selalu melibatkan teman-teman, tentunya dalam hal ini guru BK juga dalam menyelesaikan persoalan, kemudian teman-teman Wakasek, baik urusan-urusan maupun KTU dalam hal ini, yang akan memberikan masukan seperti apa keputusan yang terbaik yang kami ambil di situ. Jadi jika dia sama-sama benar, tentunya pasti di situ harus ada keadilan, tetap harus ada keadilan. Dalam artian bahwa solusinya adalah bahwa jikalau dia dalam kondisi pengambilan keputusan merugikan, jangan dulu. Karena tidak akan pernah ada merugikan kalau secara sepihak. Tetapi kalau kita secara bersama-sama dirapatkan dengan Dewan Guru, kemudian pengambilan keputusannya seperti apa, itu akan lebih bijak lagi. Memanggil yang bersangkutan, ya, apabila dia berhubungan dengan komite dalam hal ini orang tua siswa, ya mereka berdua sama-sama, tentunya kita mencari sebuah keadilan dan keputusan itu semua pihak bisa terima gitu, dan tidak melanggar etika. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak gerakkan selama ini? Jadi langkah-langkah kami itu terbuka.
Ya, jadi saya itu santai, serius, sukses. Jadi 3S ini kami terapkan dengan teman-teman bahwa otoritas saya adalah leadership dalam hal ini. Tetapi saya menempatkan juga diri bahwa demokrasi dalam hal ini, pengambilan keputusan ini harus ada dengan teman-teman. Jadi secara bersama-sama dengan dewan guru dan stakeholder yang ada, komite sekolah juga kami libatkan, apalagi menyangkut mengenai masalah bully dan lain sebagainya saat ini yang lagi banter atau viral, yang tentunya sama-sama kita bagaimana memerangi, bagaimana sekolah ini sekolahnya damai, enjoy, dan tentunya sekolah kita ini kita harap operasionalnya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan visi misi sekolah. Selanjutnya hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilematika tersebut? Pengambilan efektif keputusannya adalah kalau waktu itu kita mampu selesaikan, kenapa tidak? Jangan ditunda-tunda waktunya. Karena kenapa itu persoalan kita bisa selesaikan pada saat itu kita selesaikan. Dan tentunya itu tadi saya katakan bahwa berdasarkan keadilan, berdasarkan kebenaran. Ya, pada saat si A mengaku salah, pada saat si B yang kita katakan benar, dan jika kalau terjadi itu sebuah komunikasi yang baik, tentunya akan menerima apa adanya dengan keputusan yang ada, dengan kondisi pada saat persoalan itu kita selesaikan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak mempunyai tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Ya, itu tadi saya katakan, why not? Kenapa tidak? Pada saat kita mampu selesaikan pada saat itu kita selesaikan. Kecuali kalau butuh orang tua siswa dipanggil, ya, karena ada persoalan yang menyangkut dengan siswa kita, dengan guru atau staf. Kemudian kalau berbicara jadwal itu kan ditentukan kapan jadwalnya. Tentunya lewat administrasi BK di sini kita tonjolkan bahwa pemanggilan orang tua ataupun masyarakat dalam hal ini, ya, tentunya kita memberikan sebuah kesempatan yang dalam artian bahwa ini jadwal butuh dipertemukan, kita bisa ada di situ dan teman-teman ada, semua stakeholder yang ada untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan saya pikir jadwal itu, waktu itu bukan jadi alasan, tapi bagaimana sama-sama menyelesaikan itu persoalan yang baik. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilematika? Ya tentu, ya saya katakan tadi bahwa saya ini leadership, saya tidak diktator. Artinya di dalam etika itu tentunya ada dewan tertinggi yaitu dewan guru, kemudian ketua komite ada, kemudian staf, ya, kita libatkan semua lah dalam pengambilan keputusan itu. Dan intinya bahwa kebersamaan dengan mengambil sebuah keputusan itu, benar salah itu tentu akan lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya yang terakhir, dari semua hal kasus yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari kasus dilematika? Pembelajaran itu sangat luar biasa bagi saya secara pribadi. Di situ juga melihat kedewasaan kami, seperti apa kebijaksanaan, dan itu adalah sebuah dinamika di organisasi. Jadi pengalaman pribadi lah, bahwa dilema etika itu selalu ada dan harus dikedepankan adalah sebuah kebijaksanaan dan kebenaran. Terima kasih Pak atas wawancara kita hari ini sesuai dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, dan semoga di kemudian hari nanti jika saya juga ditakdirkan mempunyai jabatan kepala sekolah seperti Bapak, saya juga dapat mengambil keputusan seperti yang Bapak terapkan selama ini seperti Bapak. Terima kasih Pak. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya bersama dengan Bapak Amiruddin
salah satu kepala sekolah di Kecamatan Tapango, tepatnya di SMP Negeri 3 Tapango yang berada di Desa Beso. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya meminta waktu Bapak. Saya ingin mengetahui atau mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan sesuai dengan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Baik Pak, langsung saja bisa Bapak ceritakan kasus yang ada di sekolah Bapak? Ya, terima kasih banyak. Dari persoalan-persoalan di sekolah sendiri banyak sekali. Tapi dalam hal ini semua kasus atau masalah yang ada di sekolah kami bisa atasi secara bijaksana melalui pendekatan-pendekatan. Misalnya ada masalah atau ada kasus yang menyangkut persoalan katakan secara hukum, tentunya ada istilah benar salah. Terus ada juga yang sama-sama benar, merasa semua benar. Jadi di dalam hal ini persoalan misalnya katakanlah benar salah, tentunya kita itu adalah persoalan moral. Sementara kalau sama-sama benar, ini persoalan etika. Sehingga perlu kita diskusikan mencari jalan keluar seperti apa. Tetapi di dalam mengambil keputusan itu sangat bijaksana, sehingga hal-hal yang muncul di permukaan atau masalah yang muncul kami bisa atasi secara baik-baik dengan mengambil keputusan atau kesimpulan bahwa ujung-ujungnya tetap persoalan kebaikan dalam artian bijaksana mengambil keputusan seperti itu. Jadi kasus Bapak ini termasuk rujukan moral ya? Ya, termasuk bijakan moral dengan etika, dilema etika ya. Jadi istilahnya rujukan moral dengan etika. Pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Jadi pertama tentunya kita identifikasi dulu persoalan-persoalan yang muncul, mencari akar masalahnya, sehingga setelah terkumpul semua sudah teridentifikasi semua, maka kami bisa mengambil satu keputusan. Seperti itu. Jadi kita cari tahu akar permasalahan, jadi identifikasi dulu masalah-masalah yang muncul, baru kita carikan solusi. Pertanyaan saya lagi Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Iya, terima kasih. Jadi yang pertama kita harus mencari tahu dulu fakta, kita analisis, mencari solusi atau mencari alternatif seperti apa. Ya seperti itu tadi saya ulangi. Jadi yang pertama kita harus mencari fakta dulu di lapangan. Setelah diidentifikasi, setelah terkumpul fakta dan sudah diidentifikasi, baru kita mencari jalan keluar. Setelah kami analisis, karena ini persoalan benar salah. Misalnya seperti benar salah, dianalisis dulu di mana letak kebenarannya dan di mana letak kesalahannya. Baru kita mencari solusinya atau menyelesaikan persoalan itu atau mencari alternatif yang terbaik. Ya, selanjutnya Pak, langkah apa saja atau prosedur apa saja yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya. Langkah apa saja atau prosedurnya dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi langkah-langkah yang akan kami dalam mengambil satu kesimpulan, tentunya bukan hanya dari pihak kepala sekolah yang terlibat langsung, tentunya kita hadirkan beberapa unsur, misalnya dari unsur guru, unsur komite dalam hal ini sebagai orang tua siswa. Jadi kita berdiskusi, baru kita mengambil satu kesimpulan atau keputusan. Selanjutnya Pak,
hal yang selama ini anggap Bapak yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu seperti apa yang paling efektif, Pak? Hal apa saja yang paling efektif yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi yang pertama tentunya kita menelaah dulu siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya Pak, selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang pada kasus-kasus dilema etika seperti apa Pak? Tantangan Bapak dalam menghadapi kasus dilema etika tersebut? Jadi begini, itu masalah artinya kita dilema dalam hal ini karena sangat sulit untuk menentukan, karena kadang persoalan-persoalan yang dihadapi kadang persoalan-persoalan yang sulit kita pecahkan, sangat dilema kita mengambil keputusan. Sehingga saya katakan tadi bahwa tentunya kita perlu diskusikan secara baik-baik, didiskusikan secara bijaksana dengan menghadirkan beberapa unsur termasuk dari pihak komite maupun dari pihak buruh. Selanjutnya Pak, apakah Bapak mempunyai tata kelola atau jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memilih untuk menjadwalkan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Jadi tergantung kasus yang dihadapi. Misalnya kasus yang dihadapi atau masalah yang dihadapi itu agak sulit kita pecahkan, tentunya kita mengatur jadwal. Misalnya hari ini kita mengumpulkan dulu informasi-informasi, selanjutnya besok bisa dilanjutkan lagi. Tapi kalau persoalan-persoalan yang gampang kita selesaikan secara baik-baik, kadang ada satu hari selesai di sana. Tapi kalau misalnya persoalan yang agak berat, kita jadwal misalnya sampai 2-3 hari, hari pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, jadi di dalam mengambil keputusan atau kesimpulan dalam artian untuk mengambil kesimpulan ini atau keputusan itu sebenarnya bukan saya tidak berani langsung mengambil keputusan tanpa ada masukan-masukan dari teman-teman guru maupun dari pihak komite misalnya atau dari pihak-pihak yang berkompeten. Artinya saya harus mengambil keputusan dengan mendengar masukan-masukan dari pihak-pihak lain seperti itu. Jadi bukan hanya keputusan kepala sekolah. Terakhir Pak, pertanyaan saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di dilema etika tersebut? Jadi selama ini dalam pengalaman yang kami lalui, beberapa persoalan-persoalan yang kami hadapi, saya merasa bahwa semakin bijaksana, artinya ada nilai-nilai tambah yang saya dapatkan dalam mengambil keputusan. Karena kenapa? Ada pembelajaran buat kami selaku kepala sekolah bahwa selama ini ternyata setelah kami mengalami, memutuskan, muncul perasaan-perasaan semacam kebijaksanaan yang artinya ada pengalaman lah, nilai tambah buat kami selaku kepala sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan sama Bapak. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Ya, itulah tadi wawancara saya terhadap salah satu kepala sekolah di SMP Negeri 3 Tapango yang berada di Desa Beso.